Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur dengan saya Yuliana SPD, unit kerja SMA Negeri 4 Sampit, dan rekan saya Susime Budiati dari SMK Negeri 1 Kota Besi. dan rekan saya. Medina Aristianiati SP dari SMK Negeri 1 Mentayang Selatan. Hari ini kami akan melakukan kegiatan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam Bu Mei. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Mei sendiri? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Ini seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, Yuli, hari ini adalah jadwal Ibu untuk melaksanakan coaching. Nah, sebelum melaksanakan coaching mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tanyakan berkenaan dengan apa yang akan dilakukan. Yang pertama, sudah ada persiapan Bu untuk pelaksanaan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah. Kemarin diskusi sudah ada menghubungi saya, kami sudah janjian ketemuan hari ini untuk melaksanakan coaching bersama. Alhamdulillah. Begini ya Bu, ketika pelaksanaan coaching mungkin nanti saya akan mengobservasi kegiatan Ibu. Jadi ini ada beberapa yang nanti saya lakukan pengamatan dan penilaian. Yang pertama, apakah coaching yang dilakukan sudah mengikuti alur kita. Kemudian yang berikutnya adalah apakah coach sudah bisa memberikan pertanyaan tersebut kepada coach. Kemudian berikutnya adalah prinsip coach itu sendiri. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi ketiga itu nanti akan saya lakukan pengamatan dan penilaian Bu Yuri. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Ibu dalam pelaksanaan coaching nanti. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, mungkin tiga kompetensi intinya ya Bu ya, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi inti yang mau dikembangkan tadi Bu, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Bu Mei, dari tiga kompetensi inti tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti harapan saya ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach, nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, untuk tujuan dan indikator dari coaching yang akan dilaksanakan ini apa Bu? Ya, tujuan di akhirnya nanti tentu coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coach juga dapat menerapkan solusi-solusi yang sudah dia temukan sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Jadi bisa diterapkan lagi di sekolah, mungkin sesuai dengan permasalahan dan solusi yang sudah dia temukan. Baik Bu Yuli, mendengar dari apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu sudah melakukan persiapan yang sudah sangat bagus. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan. Mohon izin saya tetap ada di sini karena nanti saya akan melakukan observasi dari coaching yang dilakukan dengan Ibu Susi. Baik, silahkan dilaksanakan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat. Bu Yuli sendiri? Alhamdulillah. Baik Bu Sisi, sesuai kemarin ya janji kita ya, kita akan ketemu ini untuk ngobrol-ngobrol sama aja ya Bu ya. Baik, waktu kita ini tidak banyak Bu, karena memang ada kerjaan lain yang harus kita kerjakan ya Bu ya. Nah, apa yang ingin Ibu obrolin hari ini Bu? Oke Bu, di sini saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Gini, saya kan ada tugas tambahan ya di sekolah. Jadi saya di sini melihat rekan guru atau kadang saya sendiri sering kali melakukan kegiatan pembelajaran itu lebih banyaknya ceramah saja, atau sekarang yang lebih dikenal itu pembelajaran konvensional gitu Bu. Baik, Bu Susi, bisa saya tangkap ini ya curhatan Ibu nih tentang pembelajaran di sekolah Ibu ini ya, di mana guru-gurunya masih
menggunakan metode ceramah saja atau metode konvensional yang lebih dikenal sekarang ya Bu ya. Nah, perbincangan kita sangat singkat ya Bu hari ini ya. Kira-kira ya tidak terlalu lama gitu ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Mungkin saya di sini menginginkan ada perubahan yang terjadi pada saat pembelajaran. Jadi guru-guru itu meskipun tadi ya yang saya utarakan di awal itu pembelajaran dengan ceramah itu tidak semua guru ya Bu, sudah ada beberapa guru yang mulai melakukan pembelajaran yang bervariasi. Tapi di sini saya menginginkan semua guru itu mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk peserta didik. Misalnya media pembelajarannya yang sudah mulai menarik perhatian anak lah. Kemudian model pembelajaran dan metode pembelajarannya itu lebih bervariasi atau inovasi lah gitu. Nah, seperti maksud Ibu nih supaya pembelajaran itu lebih menarik. Iya, Ya, intinya gitu. itu Bu. Baik, bisa saya tangkap. Nah, tadi Ibu sudah banyak memberikan contoh-contoh maunya Ibu nanti pembelajaran yang inovatif Iya. dan lain sebagainya. Baik, lebih spesifiknya itu apa ya yang ingin dijangkau dulu? Lebih spesifiknya itu seperti apa Bu? Begini, kalau misalnya kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun tidak menutup kemungkinan ceramah itu memang harus ada ya. Nah, jadi paling tidak guru itu memahami apa keinginan siswa. Siswa ketika masuk kelas ingin belajar sungguh-sungguh, kemudian agar pembelajaran itu terjadi dengan baik, guru juga ada hal yang bisa membuat siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang diberikan guru, misalnya dengan media pembelajaran atau berupa video kah, PowerPoint kah yang menarik perhatian anak sehingga anak fokus menerima pembelajaran itu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi kesannya ini pembelajaran itu bisa berpihak pada murid. Nah, ya, Bu, betul. ya. Nah, dari yang Ibu utarakan nih tadi ya tentang pembelajaran yang melulu ceramah, tapi Iya. tidak semua juga yang ceramah ya Bu ya, Betul. masih ada beberapa guru yang mencoba hal-hal baru. Nah, idealnya ini Bu, kalau idealnya itu 10 ya Bu ya, tahap terbaiknya nih 10. Betul. Sekarang di sekolah Ibu itu kira-kira berada di tahap berapa? Mungkin saya rasa 6 kali ya Bu ya, mungkin seperti itu. Karena ada beberapa guru yang masih melaksanakan kegiatan pembelajaran konvensional begitu Bu. Oh baik, berarti masih di level 6 ya Iya. Bu ya. Nah, kira-kira nih gambaran yang ingin Ibu Susi dapatkan nanti maunya Ibu ini, guru-guru di sekolah Ibu ini berada di level berapa Bu? Dinaikkan Iya. levelnya. Kalau level 10 itu mungkin terlalu tinggi ya Bu ya. Saya tidak berani juga untuk menargetkan yang Level setinggi sempurna ya itu Bu ya. Mungkin kita naikkan 2 ya, jadi 8 mungkin seperti itu Bu. Jadi bertahap ya Bu Iya, ya. betul. Tidak mungkin dalam sehari bisa berubah ya. Dari level 6 jadi naik 2 level ke level Iya, 8. Lumayan lah Iya. Bu. Ini juga usahanya emang tetap Luar harus biasa usaha dan ekstra harus ya Bu ya. banyak dukungan dari yang lain. Baik, Ibu tadi dari level 6 ya naik ke level 8. Nah, untuk itu Bu Susi, untuk mencapai ke level 8, apa saja yang harus dilakukan? Mungkin ini ya Bu, kita lakukan mentoring atau pendampingan individu bisa Bu, antara guru sesama rekan guru mungkin seperti itu Bu. Mentoring, Iya. kemudian pendampingan Iya. individu ya. Ada 2 hal tadi ya, 2. mentoring dan pendampingan individu. Nah, untuk mentoring dan pendampingan individu itu ya Bu ya, tentunya kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menuju ke sana. Betul. Ya Bu ya. Pasti tidak semudah itu kita menggerakkan orang banyak untuk Betul. berkumpul. Nah, apa langkah yang ingin Ibu lakukan supaya kegiatan tersebut dapat terlaksana?
Mungkin kalau kegiatan mentoring itu kita semacam guru ya Bu ya, jadi rasanya itu kurang nyaman. Jadi di sini kita pendekatan pribadi dulu, kemudian omongan kita juga jangan sampai menggurui dengan teman, kita ajak sharing dulu supaya bagaimana cara kita untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu aja mentoringnya Bu, semacam itu. Jadi tidak menggurui dan maksudnya bahasanya tidak menyakiti Iya. ya Bu ya. Nah, dalam hal tersebut Ibu perlu bantuan siapa saja Bu? Untuk kalau mentoring itu kita bersama rekan guru. Kemudian kalau yang tahap tertingginya untuk mentor itu kan kita harus melibatkan kepala sekolah ya. Jadi otomatis kita ada koordinasi dengan kepala sekolah supaya menyamakan persepsi di sekolah, supaya pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan. Mungkin seperti itu Bu. Baik, jadi intinya ini menggerakkan guru-guru yang lain, kemudian melalui pendekatan secara sendiri-sendiri dulu ya, pendekatan dari hati ke hati lah. Kemudian meminta bantuan ya Bu Iya, ya, betul. izin dari kepala sekolah. Nah, Ibu sudah berkolaborasi dalam hal itu. Jadi kira-kira kapan Bu Susi mau melakukan kegiatan tersebut? Untuk kegiatan mentoring tadi kan sesama rekan guru, mungkin ada bantuan juga dari kepala sekolah, atau kalau yang kita melibatkan seluruh dewan guru itu mungkin ada kegiatan IHT kayaknya ya Bu Yuli ya. Tapi di sini kan kita perlu apa ini, apa, narasumber lagi, kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian pendanaan yang ada di sekolah itu juga. Nah, kemudian di sini wakil sarpras pun harus dilibatkan ya, dalam hal itu kurikulum juga harus terlibat. Nah, di sini kalau dukungan semuanya kita harapkan masuk di dalam kegiatan itu. Kemudian rencana saya untuk melaksanakan kegiatan itu mungkin dalam bulan-bulan ini kayaknya ya Bu ya, sebelum habis bulan Desember ini, sebelum tutup tahun, tutup semester ya, mungkin kita laksanakan IHT. Sebelum kita IHT itu mungkin ada mentoring juga dengan guru-gurunya, mungkin seperti itu. Jadi mau melakukan IHT, workshop dan lain sebagainya. Tentunya ini berhubungan dengan pendanaan dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi memang harus mengumpulkan orang dalam Iya. satu forum rapat. Iya. Baik, bisa saya tangkap. Sepertinya rencana Ibu ini sudah benar-benar matang ya Bu ya, ke depan Ibu sudah mendapatkan gambaran ya. Ya, Ibaratnya apa ya, yang akan dilakukan ke depannya ini sudah ada lah rencana Ibu ke depannya. Nah, baik Bu Susi sudah memiliki gambaran tentang kegiatan yang akan Ibu lakukan ke depannya, supaya yang awalnya guru-guru yang hanya berceramah saja kemudian bisa mengubah cara pembelajarannya, dengan salah satunya tadi Ibu melakukan pendekatannya sama guru, kemudian mentoring dan apa ya, rencana-rencana jauh ke depan, IHT, workshop dan lain sebagainya. Baik Bu, nah yang saya ingin tanyakan nih Bu, dari percakapan kita sekarang, dari awal tadi ya Bu ya, percakapan kita singkat kita sekarang, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan di sini pada saat percakapan kita tadi ya, saya lebih jelas dalam melaksanakan kegiatan lanjutan tadi, monitoring terusnya mentoring ya kepada rekan sejawat, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan kepala sekolah, lalu kita minta atau kesediaan waktu dari teman-teman ini melaksanakan IHT. Dari percakapan tadi kegiatan itu terasa jelas gitu Bu. Sudah ada rencana-rencana ke depannya ya Bu lebih jelasnya lagi, lebih jelas lagi itu sudah bisa menyediakan lagi waktu kapan dilaksanakan itu. Jadi begitu.
karena ini kan kita berada di akhir semester ya Bu Betul, ya. jadi harus segera. Akan ada libur panjang, jadi kalau bisa di waktu-waktu dekat ini bisa Iya, direncanakan. sebelum libur. Ya, paling Iya. tidak sudah berkonsultasi. Betul. Gitu. Baik, Bu Mei, terima kasih sudah meluangkan waktu ya, dan saya juga mohon maaf sebelumnya kita sudah janjian lama, tapi hari ini baru bisa terlaksana. Terima kasih Bu Mei atas waktunya. Kegiatan hari ini, obrolan kita hari ini saya sudah akan sampai di sini ya. Kita akan berkegiatan yang lain lagi. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih Bu Yuri atas kesediaan waktunya. Jadi saya lebih tercerahkan lagi nih setelah pembicaraan ini. Terima kasih banyak. Sudah merasa plong ya Bu? Iya, betul. Baik Terima Bu kasih. Susi, karena saya ada kegiatan lagi Ya. sibuk ada kegiatan lagi, jadi sampai di sini dulu pembicaraan kita ya Bu ya. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Yuli, coaching sudah terlaksana dengan lancar, dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan ya Bu. Dari hasil coaching tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan? Kita kaitkan dengan indikator tercapaian yang sudah kita susun di awal tadi Bu. Baik Bu Mei, tadi kan indikator yang kita susun di awal yaitu harapannya si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia utarakan ya Bu ya. Nah, tadi tujuannya alhamdulillah dari indikator yang sudah kita sebutkan di awal itu sudah tercapai, di mana Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Koci juga nantinya akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelas sesuai dengan solusi-solusi yang dia dapatkan sendiri dari hasil coaching tadi. Ini saya ada mau mencatat beberapa hal penting yang sudah dilaksanakan tadi. Jadi menurut penilaian saya, menurut pendapat saya, apa yang sudah dilakukan, yang sudah dilakukan itu sudah dalam perbincangannya sudah mengikuti alur kita, dimana di situ tujuannya sudah disampaikan dengan baik, kemudian identifikasi masalah juga sudah ada, kemudian rencana aksi ke depannya sudah ada juga, dan tanggung jawab. Nah, semua sudah ada tercover dalam perbincangan yang Ibu lakukan tadi. Nah, ini kemudian untuk berikutnya, untuk kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan untuk kedepannya? Baik Bu, kedepannya saya tetap ingin mengembangkan kompetensi itu dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu. Kenapa? Karena ketika kita memberikan pertanyaan yang berbobot, otomatis nanti si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik, sudah cukup bagus nih Bu, apa yang sudah dilakukan, kemudian rencana pengembangan ke depan juga sudah ada, dan bisa terlaksana dengan baik, dan satu kegiatan kita sudah semuanya sudah lengkap dari praobservasi, observasi, kemudian pasca observasi. Jadi apa yang dilakukan hari ini mudah-mudahan ke depannya membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Yuri untuk apa yang sudah dilakukan. Jadi saya berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Bu Yuli sendiri? Alhamdulillah, Oke. saya kabarnya baik. Baik Bu, sebelum nanti Ibu melakukan proses coaching, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ya. Bu Susi ya. Saya selaku observer nanti ya di kegiatan coaching, nanti akan menilai jalannya kegiatan coaching Bu Susi dan rekan Ibu. Baik, sebelumnya Ibu nanti akan melakukan coaching dengan siapa Bu? Saya melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Medina. Ya, waktu dan tempatnya sudah disepakati ya Bu. Sudah sepakat, ya, alhamdulillah. Baik Bu, saya mungkin tidak terlalu panjang nanti ya berbincangnya ya, supaya Ibu cepat melakukan coaching. Nah, untuk yang pertama Bu, nanti kan saya akan menilai ya nih berdasarkan rubrik penilaian coaching. Yang pertama nanti coaching itu harus sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian yang kedua, apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh coaching. Kemudian harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Yang pertama kemitraan, mendengarkan aktif, dan kemudian memaksimalkan.
potensi. Baik, ada beberapa yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti ketika melakukan coaching? Baiklah Bu Yuli, kompetensi yang akan saya kembangkan ketika melaksanakan coaching bersama Bu Medina nanti ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga itu mendengarkan aktif. Baik, dari 3 kompetensi inti tadi Bu, nah yang ingin Ibu apa ya, yang ingin Ibu tonjolkan, yang ingin Ibu ini secara spesifiknya dari Ya. 3 itu apa yang ingin Ibu? Mungkin di sini saya lebih fokus di mengajukan pertanyaan berbobot. Masalahnya di sini karena kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kita dapat menggali ide kreatif dari coach sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri gitu Bu. Baik, Bu Susi, indikator dan tujuan ketercapaian yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching ini apa? Oke, mungkin tujuan atau indikator berhasilnya kegiatan coaching di sini coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi sendiri. Nah, di sini saya mengembangkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tujuannya adalah agar menggali ide kreatif atau potensi yang dimiliki oleh coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari masalahnya. Bu Susi, saya tidak akan berlama-lama. Nanti silakan Bu Susi melakukan proses coaching bersama Bu Medina ya. Tapi saya mohon izin tetap berada di sini karena saya akan menilai proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Medina. Ya Bu ya. Boleh Bu Yuli tetap berada di sini. Terima kasih banyak masukannya sehingga saya nanti lebih terarah lagi dalam melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Medina. Baik, Bu Susi, saya persilahkan untuk melakukan coaching bersama Bu Medina. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada keperluan apa ya Bu Mei? Ada nge-WA saya untuk janjian di sini. Ini Bu, saya ada satu permasalahan yang harus saya bicarakan dengan Ibu, yaitu gimana murid saya ketika jam pembelajaran siang itu mereka sudah mulai sulit untuk konsentrasi. Jadi pembelajaran saya kelihatan tidak menarik dan tidak menyenangkan lagi pada jam pembelajaran siang. Oke, di sini yang Bu Mei rasakan semua siswa atau hanya beberapa aja Bu Mei? Sebagian besar Bu. Oke, sebagian besar. Jadi yang sudah Bu Mei lakukan untuk menangani permasalahan itu apa saja Bu? Selama ini yang sudah saya lakukan, yang pertama saya mencoba menggunakan beberapa media yang menarik, kemudian membuat PPT, kemudian memutarkan video, kemudian mungkin ya sekali juga tetap pakai drama itu Bu. Dan cukup dilematis karena ketika jam siang itu saya pakai ceramah mereka tidak sendiri mau lihat video dan PPT mereka ngantuk. Nah ini Bu yang saya pengen cari solusinya dengan perbincangan dengan Ibu hari ini. Oke, jadi Bu Mei sebenarnya sudah melakukan beberapa metode ya untuk menangani siswa yang bisa dikatakan kurang fokus karena sudah siang pembelajarannya. Selain membuat PPT tadi atau menayangkan video, ada juga sedikit ceramah. Apakah ada lagi yang Bu Mei tambahkan untuk menggali atau meningkatkan fokus dari siswa tersebut dalam belajar? Di samping yang 2-3 tadi ada sih Bu, ini saya mencoba dengan strategi pembelajaran yang lain, yaitu menggunakan semacam demonstrasi atau simulasi. Jadi di situ saya membawa atau menampilkan alat dan bahan yang sebenarnya yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Tantangannya apakah ada Bu untuk kegiatan yang Bu Mei laksanakan? Untuk yang
kegiatan yang saya laksanakan tantangannya itu tadi Bu, masih ada sebagian besar siswa yang memang belum bisa fokus dalam belajar, belum bisa sungguh dalam belajar, terutama di jam belajar siang tadi Bu. Oke, jadi tujuan dari perbincangan ini tadi apa ya Bunda? Saya ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan gambaran apa yang bisa saya lakukan supaya pembelajaran saya itu menarik dan menyenangkan di jam pelajaran siang Bu. Itu yang ingin saya dapatkan. Oke, apa yang Bu Mei perlukan untuk mencapai tujuan tadi Bu? Yang saya perlukan mungkin dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman-teman yang satu kompetensi kejuruan untuk bisa bekerja sama menyiapkan alat dan bahan yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran yang siang, mungkin itu. Oke Bu Mei, jika demikian apa saja yang bisa Bu Mei lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Nih, kalau yang sudah saya lakukan ke belakang kan yang pertama tadi yang buat media yang menarik, Oke. buat PPT, kemudian menampilkan video. Nah mungkin ini kedepannya saya bisa membawa bahan dan alat yang sebenarnya yang sesuai dengan materi pembelajaran ke dalam kelas jam siang tadi, sehingga harapan saya murid yang dalam kelas bisa lebih semangat, merasa tertarik dan menyenangkan untuk jam siang. Oke, bagus sekali untuk ide yang sudah diutarakan oleh Bu Mei. Di sini yang saya sudah tangkap, Bu Mei membuat PPT yang menarik, kemudian juga menampilkan video, meskipun ada sedikit ceramahnya jelas ya Bu ya untuk memberikan pemahaman pada siswa. Kemudian alternatif terakhir ini seperti demonstrasi dengan membawa alat dan bahan ke dalam kelas, sehingga siswa tersebut langsung turun dalam melaksanakan mungkin kegiatan praktik itu ya Bu ya. Saya rasa bagus sekali untuk meningkatkan fokus siswa. Jadi di sini rencana aksinya kira-kira Bu Mei kapan melaksanakan kegiatan tersebut? Ini 3 hari yang akan datang, ini saya ada jam siang di kelas 12 ya. Nah rencananya itu akan saya coba lakukan ya. Oke. Baik Bu, saya rasa di sini bagus sekali rencananya. Kira-kira apakah Bu Mei perlu dukungan dari orang lain atau bagaimana Bu dalam melaksanakan rencana atau aksi yang akan Ibu lakukan nanti? Ini ya memang perlu dukungan dari pihak yang lain, terutama mungkin dari rekan-rekan yang satu teman-teman kita bisa bekerja sama dan minta dukungan dari beliau-beliaunya untuk bisa menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang memang diperlukan dalam pembelajaran saya. Oke, di sini berarti Bu Mei nanti akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang satu IMBP dalam sekolah ya Bu ya. Nah, di sini bisa dapat segera Bu Mei laksanakan ya. Insya Allah saya Berarti nanti setelah Bu Mei melaksanakan atau menerapkan rencana apa saja yang akan nanti Bu Mei laksanakan, saya tunggu ya Bu ya. Oke Bu Mei, Bu Mei sudah memiliki rencana, kemudian waktunya sudah Bu Mei tentukan yang ketika implementasi di kelas ya. Saya sudah tidak sabar ingin mendengar progres yang sudah Bu Mei laksanakan di kelas nantinya. Nanti kita mungkin menyediakan waktu luang lagi ya Bu Mei untuk percakapan selanjutnya ketika Bu Mei sudah melaksanakan kegiatan atau merealisasikan rencana yang sudah Bu Mei utarakan tadi. Di sini terima kasih atas waktunya juga. Mungkin saya ingin terakhir nih Bu mengajukan pertanyaan, apa yang Bu Mei dapatkan dalam percakapan kita ini tadi? Setelah beberapa saat berbincang dengan Ibu, kemudian Ibu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang itu menurut saya mendapatkan satu solusi dari permasalahan yang saya hadapi ketika jam belajar siang. Jadi tadi saya mendapatkan bahwa
banyak alternatif yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat pembelajaran saya itu menyenangkan dan menarik. Antara lain tadi membuat PPT, membuat video, dan yang terakhir adalah membuat simulasi dan bawa alat dan bahan yang sebenarnya ke dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu Mei. Saya tunggu ya nanti ya untuk progresnya. Semoga saja ketika pada saat Bu Mei melaksanakan rencana aksi nanti, siswa benar-benar fokus, pembelajaran Bu Mei jadinya menyenangkan, akhirnya selalu dinantikan kehadiran Bu Mei di kelas ya. Sekian dulu Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Susi, tadi proses coaching sudah berjalan dengan lancar ya bersama siapa tadi Bu Medina. Baik, setelah tadi mulai dari pra observasi, kemudian Ibu melakukan observasi coaching bersama coachingnya ya, sampai di akhir ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, dari proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini. Apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian? Baiklah Bu Yuli, tadi saya dengan Bu Medina sudah melaksanakan kegiatan coaching, di mana Bu Medina sebagai coach sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Bu. Bu Medina tadi ya sebagai coach sudah mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Susi, tadi dari proses coaching saya sudah mengikuti dari awal hingga akhir ya, dimana dalam proses coaching sudah melalui proses dengan alur cerita yang baik, dimana tujuannya sudah ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian hal terakhir nih, ada satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kompetensi apa lagi? Tadi kan di awal yang ingin Ibu kembangkan sudah Ibu utarakan ya kompetensinya. Nah, sekarang ada tidak kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pemahaman tentang coaching? Saya rasa masih sama Bu, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Masalahnya di sini untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kan perlu belajar lagi atau menggali lagi permasalahan yang ada pada coach, sehingga coach mampu dengan mudah menemukan solusinya. Jadi mungkin sama saja kompetensi yang ingin saya kembangkan seperti di awal itu sama saja mungkin itu Bu. Ya, kompetensi yang di awal tadi memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Baik, Bu Susi sudah sangat luar biasa tadi ya coachingnya bersama coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu. Semoga nanti kegiatan-kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Susi atas Sama-sama Bu Yuli. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Mei akan melaksanakan kegiatan coaching. Iya benar Bu. Sudah ditentukan waktu dan tempatnya? Saya dengan Bu Yuliana sudah menentukan waktu dan tempat di mana kami bisa coaching hari ini Bu. Oke, baiklah. Sebelum Bu Mei melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Mei mengenai rubrik penilaian di dalam kegiatan coaching. Yang pertama itu, apakah kegiatan coaching yang Bu Mei lakukan itu sesuai tidak dengan alur cerita, kemudian apakah Bu Mei memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, kemudian di sini juga kegiatan coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu yang pertama itu kemitraan, kemudian yang kedua menggali potensi, kemudian yang ketiga itu proses kreatif harus ada gitu ya Bu. Ya, nah, kemudian dalam melaksanakan kegiatan coaching di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Mei. Yang pertama di sini kompetensi apa yang Bu Mei laksanakan di dalam
kegiatan coaching nantinya. Untuk kompetensi yang akan saya gunakan hari ini Bu, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Ibu sampaikan, kompetensi mana yang perlu atau lebih spesifik lagi yang Bu Mei akan kembangkan di dalam kegiatan coaching ini? Untuk yang ingin saya kembangkan dan saya fokuskan untuk coaching ini adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot tuh, karena di sini mungkin saya perlu banyak belajar untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam coaching, sehingga nanti coaching bisa menggali sendiri solusi dari permasalahan yang ada. Oke, baik Bu Mei. Kemudian indikator apa saja di sini yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching yang nantinya Bu Mei lakukan? Dan mungkin yang pertama indikator yang keberhasilan dari coaching ini adalah Kuci berhasil untuk menggali ide-ide baru atau untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pembelajarannya. Oke, terima kasih Bu Mei. Mungkin ini dulu kegiatan atau percakapan kita sebelum coaching. Semoga nanti coaching yang dilaksanakan oleh Bu Mei dengan Bu Yuli berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Yuli juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu Mei. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yuli. Waalaikumsalam Bu Mei. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan coaching hari ini berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin lewat chat WA. Ada Ibu menyampaikan kalau ada beberapa hal yang ingin Ibu bincangkan di coaching dengan saya hari ini. Baik Yuli, kita cuma punya waktu sebentar ini untuk ngobrol hari ini ya Bu Yuli ya. Kira-kira apa yang mau Ibu obrolkan hari ini Bu? Ini Bu Mei tentang kecemasan saya di sekolah. Saya ingin saya di sekolah. Ketika saya mengajar itu masih ada aja peserta didik yang diam-diam main HP di belakang, gitu ya. Terus karena mereka main HP di belakang, jadi tidak fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu permasalahan yang ingin saya bicarakan. Ini permasalahan yang mau dibicarakan adalah siswa yang tidak fokus belajar karena mereka main HP belajar dalam kelas. Baik, kira-kira nanti dari apa yang kita bicarakan itu Bu Yuli inginkan apa ya pembicaraan kita? Saya itu sebenarnya ini peserta didik itu tetap fokus pada saat pembelajaran, gitu ya. Tapi di lain sisi saya juga tidak ingin membatasi ruang gerak peserta didik, gitu ya. Jadi kalau nanti saya membatasi ruang gerak peserta didik, mereka tidak enjoy lagi dalam belajar. Saya tuh maunya peserta didik itu tetap fokus belajar, tapi mereka tetap enjoy tanpa saya harus membatasi ruang gerak mereka, gitu. Untuk tetap enjoy, tetap belajar dengan baik tanpa membatasi ruang gerak mereka, kira-kira ini apa yang bisa Bu Yuli lakukan? Nah, itu yang saya bingungkan Bu. Itu yang saya bingungkan. Sehingga saya ini inginnya melakukan percakapan dengan Bu Mei ini, pada akhirnya saya nanti menemukan solusi, gitu ya Bu ya. Kalau di dalam pikiran saya ini, gimana kalau peserta didik ini belajar nanti tetap enjoy tanpa saya harus membatasi ruang geraknya, tapi mereka tetap fokus, itu yang saya inginkan. Jadi berdasarkan pengamatan dalam pembelajaran Ibu, apa yang kira-kira membuat siswa enjoy tapi tetap fokus? Nah, berdasarkan pengamatan saya mungkin ya Bu ya, mereka itu masih gimana ya, dalam pembelajaran itu saya bisa menjadikan HP mereka itu sebagai sarana untuk mereka belajar mungkin ya Bu ya. Jadi di lain sisi mereka tetap enjoy, mereka tetap fokus, HP itu bisa menjadi sarana untuk mereka belajar, di mana mereka bisa lebih banyak, mereka bisa menggunakan HP tersebut untuk ini sebagai sarana presentasi dan lain sebagainya. Menurut Ibu, kondisi menurut Ibu saat ini, kalau kita punya range
punya antara 1 sampai 10 kondisi siswa ibu saat ini ada di tingkat berapa? Ada di level berapa? Ya Bu. Karena tidak semua ya Bu ya peserta didik saya ini dia menggunakan HP saat jam pembelajaran. Memang masih ada beberapa peserta didik yang memang fokus mendengarkan gurunya. Jadi mungkin idealnya saat ini ya Bu ya mereka itu ada di poin ke-6 lah ya untuk sampai saat ini, karena tidak semuanya tadi seperti yang saya bilang, tidak semuanya peserta didik itu diam-diam menggunakan HP saat pelajaran. Sekarang terkait dari budaya Islam, kita ke depan kira-kira ibu pengen meningkatkan levelnya di tingkat berapa? Mungkin ke level 8 ya Bu ya. Saya tidak muluk-muluk sampai ke level tertinggi dulu, karena memang kalau mengubah sifat itu ya Bu ya ke level langsung ke level tingkat tinggi mungkin saya agak kesulitan ya Bu ya, karena kenapa saya berpikir 8 mungkin perlahan lah saya mengubah karakter mereka yang diam-diam saat main HP di jam pembelajaran itu menjadi tetap fokus dalam belajar. Berarti ini keinginan Bu Yuli memberikan perubahan pada siswa, menaikkan level mereka dari 6 ke 8. Baik. Tadi Ibu akan melakukan beberapa hal nih untuk menaikkan ke level 8 tadi ini. Mungkin bisa disampaikan lebih jauh rencana Ibu untuk bisa menaikkan mereka ke level 8 itu apa Bu? Mungkin ya Bu ya, karena memang saya ini masih kebingungan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Mungkin nanti saya akan ini menggunakan HP tadi sebagai sarana dalam pembelajaran. Contohnya seperti tadi, HP itu bisa digunakan untuk sarana untuk presentasi. Mereka bisa menggunakan HP pembelajaran berteknologi gitu ya Bu ya. Jadi pembelajarannya berbasis teknologi di mana mereka bisa menggunakan HP sebagai sarana belajarnya gitu ya. Tapi itu mungkin saat menggunakan HP di jam belajar ini ya Bu ya, siswa mungkin merasa senang. Kenapa saya bilang seperti itu Bu? Karena kita tuh kan belajar dari pagi sampai sore ya Bu ya. Kadang pulang kita bisa jam 3 atau jam setengah 4 baru pulang. Mungkin ada di antara rentang jam itu ada jenuh, rasa jenuh ya Bu ya. Jadi HP itu yang bisa menjadi pengisi daya seperti yang mereka katakan ya. Dari kalau ketinggalan HP itu seperti separuh jiwa tertinggal di rumah. Nah, jadi saya ingin menggunakan HP ini sebagai sarana pembelajaran mungkin nantinya ya, seperti yang saya contohkan itu tadi, pembelajaran bisa menggunakan HP sebagai bahan presentasi dalam pembuatan hasil presentasi lah dari aplikasi-aplikasi yang mereka bisa. Selain dengan menggunakan HP dalam proses pembelajaran, Ibu adakah alternatif lain yang bisa dilakukan? Alternatif lain mungkin itu, karena tadi yang di pemikiran saya ini hanya mereka itu diam-diam main HP, mungkin kenapa tidak saya gunakan HP ini sebagai sarana dalam pembelajaran ya. Jadi pembelajarannya berteknologi, selain penggunaan aplikasi-aplikasi itu ya Bu ya. Tentunya kalau sudah berbicara aplikasi, saya sebagai guru harus tahu dulu itu aplikasi-aplikasi apa yang nanti bisa digunakan dalam pembelajaran, supaya ya itu lagi kembali tadi seperti yang saya katakan, saya tidak akan membatasi gerak-gerik peserta didik supaya mereka enjoy dalam pembelajaran. Karena biasa ya Bu ya, kalau anak-anak tuh kita batasi jangan main HP, kan mereka tetap diam-diam. Kenapa tidak menggunakan HP sebagai sarana pembelajaran? Nah ini Bu, akhirnya saya ada dapat pencerahan nih ketika ngobrol sama Ibu, bisa menggunakan HP sebagai sarana belajar. Baik nih, rencana Ibu sudah cukup bagus nih untuk bisa melakukan perubahan terhadap siswa Ibu, menaikkan levelnya dari 6 ke 8. Kapan ini bisa dilaksanakan Bu? Harusnya dalam waktu dekat ya Bu ya, tapi memang karena penggunaan HP ya Bu, tidak semua guru menggunakan HP saat jam pembelajaran. Mungkin di pembelajaran saya itu harus ada batasannya ya, harus ada kesepakatan antara guru dan siswa dalam pembelajaran supaya di kelas itu tetap kondusif, terus peserta didik tetap nyaman dalam belajar. Mungkin hal yang saya lakukan dulu supaya terpenuhi, mereka tetap enjoy,
selain melakukan kesepakatan tadi ya Bu ya, kesepakatan antara saya dan siswa saya, kemudian yang kedua mungkin saya akan melakukan membagikan asesmen angket untuk mengetahui gaya belajar mereka seperti apa. Kemudian nanti setelah tahu gaya belajar kan saya bisa memenuhi apa ya, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu kembali lagi saya itu tetap inginnya di pembelajaran saya siswa tetap aman, enjoy dalam belajar, kemudian fokus mendengarkan guru dan tidak membatasi ruang gerak. Artinya rencananya tepatnya akan dilaksanakan ya Bu ya, Di minggu depan lah insya Allah. minggu depan. Untuk merealisasikan nih rencana yang sudah Ibu susun tadi, kira-kira Ibu perlu dukungan dari mana saja dan berupa apa saja Bu? Ya tentunya dukungan yang pertama dari kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya nanti harus meminta izin dulu terlebih dahulu kalau dalam proses pembelajaran itu nanti menggunakan HP sebagai sarana pembelajaran. Nah selain itu kan tadi saya berbicara tentang aplikasi, yang beberapa aplikasi memang harus saya kuasai nanti dalam pembelajaran supaya dalam pembelajaran itu saya harus lebih menguasai dulu gitu ya, supaya saya bisa menjelaskan kepada siswa saya. Nah itu kemungkinan nanti saya akan belajar dengan guru teknik informatika di sekolah supaya saya lebih paham bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Berarti nanti Ibu memerlukan dukungan kepala sekolah, kemudian memerlukan dukungan dari rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa mempelajari aplikasi yang bisa mendukung rencana Ibu. Baik Bu, karena kita sudah ada di akhir sesi, mungkin kita bisa membuat janji ketemu ya Bu ya. Mungkin nanti kapan kita bisa ketemu sehingga saya bisa tahu nih perkembangan atau progres dari rencana yang sudah dilakukan. Baik Bu Mei, yang pasti saya akan melaksanakan aksi dulu ya. Saya melaksanakan aksi di sekolah. Setelah apa yang saya katakan tadi itu terlaksana di dalam pembelajaran, nanti mungkin saya akan menghubungi Bu Mei ya di minggu depan lah. Saya nanti akan WA Bu Mei, kita buat janji ketemu lagi. Terima kasih Bu Yuli. Nanti saya tunggu ya kabar dari Bu Yuli. Jadi terima kasih untuk mungkin hari ini. Apa ada yang mau disampaikan lagi di akhir pembicaraan ini? Itu sudah cukup Bu Mei, saya hanya perlu melaksanakan aksinya ya, nanti kita bisa ketemu di minggu depan. Oh iya. So, ada yang kurang tadi, ada yang didapatkan dari waktu itu Ya, percakapan. lah, tambahkan lagi lah. Sebelum di assalamualaikum. Di awal lah, Enggak, Di sebelum di akhir. tutup. Bu Yuli, kita sudah beberapa waktu melakukan perbincangan dari Ibu tentang apa yang Ibu jadi permasalahan Ibu. Kemudian ini saya pengen tahu nih apa yang sudah berhasil Ibu dapatkan dari perbincangan kita. Baik Bu Mei, yang berhasil saya dapatkan hari ini ya, dari yang saya galau, cemas tadi ya, sampai saya bikin janji ketemu sama Bu Mei, ingin curhat tentang permasalahan saya di sekolah, dan akhirnya yang dari kebingungan saya mendapatkan sedikit lah secercah harapan dan keterangan untuk saya lakukan di ini nanti di pembelajaran saya. Jadi saya sangat berterima kasih Bu Mei sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya sampai akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah, berarti ada yang sudah kita dapatkan ya Bu hari ini yang bisa membantu Ibu dalam memecahkan solusi masalah yang Ibu hadapi. Baik, terima kasih Bu Yuli atas waktunya, terima kasih atas curhatnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Akhir ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Mei, Bu Mei sudah melaksanakan kegiatan coaching ya bersama Bu Yuli. Saya sedikit mengomentari tentang kegiatan coaching yang sudah Bu Mei lakukan tadi. Saya lihat untuk kegiatan coaching Bu Mei sudah melaksanakan alur cerita nih, sudah ada tujuan yang jelas, kemudian sudah identifikasi masalah ataupun solusinya juga sudah, kemudian rencana aksinya juga sudah terlihat, dan ada
tanggung jawabnya juga di dalamnya. Baiklah, tadi kan pada saat kegiatan coaching Bu Mei mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, untuk setelah coaching yang sudah terjadi, apakah ada lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selain itu? Iya. Setelah coaching ini tadi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, setelah coaching saya masih ingin mengembangkan kompetensi yang sama Bu. Jadi saya juga ingin lebih bisa mengembangkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya ajukan ke berbobot kemudian lebih maksimal lagi dalam menggali mengidentifikasi masalah-masalah atau permasalahan yang dari coaching, Supaya kegiatan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Untuk perasaan Bu Mei terhadap kegiatan coaching yang baru saja terjadi tadi apa Bu? saya senang sekali Bu karena dari hasil perbincangan Puji tadi berhasil menuntun Puji untuk mendapatkan solusi atau ide baru dari kreatif untuk Puji bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi kegiatan coaching tadi Bu Mei sebagai coach sudah bisa menuntun coachi untuk menemukan masalahnya. Jadi coachi sekarang sudah plong ya. Terima kasih, mungkin ini saja obrolan pasca coaching kita, pasca observasi kita ya Bu. Alhamdulillah coaching tadi sudah berjalan dan lancar. Mungkin ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.